Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah, ibu juga baik. Ya. Sebelum mulai mata pelajaran, siapkan dulu seperti biasanya. Seluruhnya siap, gerak. Salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk di tempat, gerak. Berdoa sebelum belajar. Sebelum masuk materi, ibu lihat hadirannya dulu ya. Absen. Alma, Hadir Bu. Andi Pratama, Hadir Bu. Anissa, Hadir Bu. Aspira, Hadir Bu. Ashar, Sarada, tidur Ashar. Aulia, ya. Ayu Andira, masih keras-keras suara. Diva, Hadir Bu. Fadir, Hadir Bu. Fitri Ramadan, Hadir Bu. Muhammad Syukur, Muhammad Iksan, Hadir Bu. Novi, mana Novi? Nurul Aini, Hadir Bu. Nurul Salsabila. Sakit. Sakit? Sejak kapan? Kemarin Bu. Ya, kalau sudah 3 hari besok temannya ya. Regina, Hadir Bu. Rismayanti, Hadir Bu. Sulfitri, Hadir Bu. Sulkifli, Yuli, Yanti. Ya. Terima kasih. Sudah siap belajar? Siap. Ada di sampah-sampah di bawah entah apa bisa mengganggu itu mata pelajarannya. Jadi Tahu. ya, siapkan buku-bukunya. Jadi lihat dulu bukunya. Jadi materi hari ini adalah kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1145. Itu adalah judulnya. Oke, sebelum kita masuk pada mata pelajaran atau semester pelajaran, kita semangat dulu menyanyi. Ya, kita menyanyikan dulu salah satu lagu wajib. Apa bagusnya? Garuda Pancasila. Oke, Garuda Pancasila. Ya, berdiri bagus mungkin. Nyanyi ya, semangat supaya semangat juga belajarnya. Ya, mulai. Ya. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa. Terima ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sedang semangat semua? Duduk kembali. Ya, Ibu tampilkan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini.
Ya, ini bisa dibaca? Ibu berharap setelah nanti mata pelajaran, ya, berlangsung anak-anakku sekalian mampu menghargai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1145, ya, secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Terus kedua adalah ya, mengaplikasikan kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri setelah kegiatan diskusi. tahu artinya setelah diskusi berarti setelah nanti ada kegiatan bekerja. Iya, seperti biasanya kita paparkan, kita diskusikan apa yang telah dikerjakan. Ya, penilaiannya ibu di sini adalah sikap, ya, sikapnya bagaimana kerjasamanya nanti, ya. Ada yang bekerja, ada yang tidak. Kedua adalah keterampilannya, yaitu nanti tugas-tugasnya, adakah dikerja atau tidak, ya. Pengetahuannya terdiri dari benar ke jawabannya atau asal-asalan, ya. Apalagi ibu maksud dengan internet ini, jadi harus jawabannya yang bagus, ya. Itu. Silakan dibuka bukunya dengan materi yang tadi bagian bab bagian B-nya, ya, bagian B. Kedudukan dan fungsi undang-undang. Silakan buka halaman 6. Silakan dibaca dulu, ya. Inti daripada pembelajaran kita hari ini. Baca nih, baca. Tapi literasinya harus dibaca. Oke. Sambil menyimak itu, ibu yang dulu mau bertanya, masih ingat pelajaran minggu lalu? Siapa yang coba? Suliksan apa kemarin minggu lalu itu? Ibu jelaskan apa? Apa? Ini linknya. Cek. Tentang apa? Yang Ibu yang bahas yang lalu tentang kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sebagai hukum dasar yang wajib atau yang tertulis dijadikan landasan sekaligus dasar utama pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi itu adalah hubungan undang-undang, ya, dengan proklamasi ada. Siapa lagi? Ya, Umera dulu. Jangan bisa tidak lihat bukunya. Nah, kemarin apa? Kita baca biar temannya bisa dengar. Undang-undang merupakan sebagai hukum tertulis. Undang-Undang tahun 1945 mengandung sejumlah norma dan aturan-aturan dasar serta paling pokok 23 yang harus dilatarkan oleh seluruh
bangsa khususnya para penggarang negara sebagai hukum dasar tertulis, maka Undang-Undang RI tahun 1945 merupakan sumber hukum tertulis. Ya, jadi inti daripada yang dibacakan temannya itu adalah undang-undang sebagai dasar negara tertulis, ya. Yang harus dipatuhi dan memiliki sanksi apabila tidak dipatuhi atau dilanggar. Siapa lagi tadi? Sureni. Apa mata pelajaran kemarin itu yang masih diingat? Makna dari Undang-Undang Dasar merupakan sebuah acuan dasar mengenai peraturan negara dan sebagai sebuah landasan hukum bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, masih sama ya. Oke, sudah. Alhamdulillah masih diingat mata pelajaran kemarin. Ya, sekarang dengan kaitannya anak-anak membaca buku paket ada di atas. Ya. Perlihatkan kaitan-kaitannya, kedudukan dan fungsi undang-undang itu. Ini memiliki latar belakang, ya, atau kurang jelas. Oke, ya. Latar belakangnya adalah proses perumusan BPUPKI dan PPKI. Siapa yang tahu kepanjangan BPUPKI? Ya, Alma. Ini Alma. Apa? Siapa tahu lupa? BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. Ya, itu. PPKI. Yang lain? Ya, kasih giliran teman tak berbicara. PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Oke, lanjut adalah fungsi PPKI dalam mempertahankan kemerdekaan. Itu masih dalam latar belakang sejarah ya. Kemudian perkembangan undang-undang. Jadi Ibu akan jelaskan dulu tentang undang-undang yang merupakan, benar suaraku didengar Ji? Merupakan undang-undang tertulis atau hukum tertulis yang disahkan oleh pemerintah Indonesia yang sangat erat kaitannya dengan proklamasi kemerdekaan. Ya. Ingat proklamasi kemerdekaan? Yang dibacakan oleh Presiden pertama di mana pertama kali diperingati proklamasi kemerdekaan pada tahun 1950. Ya. Belum lahir, Ibu juga belum lahir. Ya. Terus ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum Ibu ke apa nak? Iya, itu pertanyaan bagus. Apa fungsi PPKI dalam perundang-undangan? Ya, fungsinya adalah menyusun dan membentuk pemerintah dalam rangka persiapan kemerdekaan itu. Siapa yang kemarin waktu kelas 7 mungkin pernah mendengar apa itu? Anggota 9, panitia 9, ya, pelajari waktu kelas 7 ya. Kemudian masuk ini, ya, itu kedaulatan negara yang pertama, pengaturan mengenai kekuasaan dan kelebihan kebebasan negara. Penjelasannya adalah kedaulatan negara itu adalah kekuasaan tertinggi, ya, kekuasaan tertinggi yang selalu
kekuasaan tertinggi yang selalu dinomorsatukan di Indonesia atau dipimpin oleh pemerintah. Siapa pemimpin? Presiden. Kemudian ada hubungan pusat dengan daerah. Ini juga diatur. Kenapa ini ada kaitannya dengan undang-undang? Karena ini diatur juga, ya. Mulai dari atasan, mulai dari presiden sampai ke jabatan paling rendah di pemerintahan adalah RT. Itu berkaitan, ya. RT, RW, desa, camat, bupati, ya, wali kota, kemudian masuklah di pemerintahan yang besar, adanya di pusat-pusat kota. Ini ada kaitannya. Jadi tidak boleh. Kenapa ada undang-undangnya atau peraturannya? Tidak boleh melampaui atau menyelip. Contoh, kan ada anak-anakku sekalian kenal namanya BLT ya? Ya tahu, bantuan apa? Iya. Orang tuanya keberatan, tidak mendapatkan bagian, langsung ke bupati. Tidak. Karena ini ada peraturan atau undang-undangnya, harus bertahap. Melapor dulu sama Pak Dusun. Ya, Pak Dusun, saya juga berhak mendapatkan bantuan. Tapi kenapa saya tidak disalurkan ke sana? Ya, melaluilah desa, ya, desa ke camat. Itu, ya. Tidak langsung orang tuanya marah langsung ke Pak Bupati, marah-marah sama Pak Bupati. Tidak seperti itu. Ya. Oke, ini adalah hubungan pusat dan daerah. Kemudian apa? Hak asasi manusia. Inilah nanti yang akan didiskusikan. Tahu hak asasi manusia, hak dan kewajiban. Bahasa sederhananya adalah memberi dan menerima. Yang mana hak? Hak milik. Yang mana? Kan ada tadi mengatakan bahasa sederhananya adalah memberi dan menerima. Kalau hak, itu hak saya. Berarti menerima. Kewajiban berarti memberi. Begitu. Anak-anakku haknya di sekolah adalah menerima pelajaran. Itu. Kewajibannya apa? Kan ada memberi. Haknya ibu adalah memberikan pelajaran. Kewajibannya ibu memberikan kamu pelajaran. Berarti sudah paham itu ya. Kemudian perubahan undang-undang. Proses amandemen. Berapa kali terjadi perubahan amandemen? 4 kali. Jadi bisa dicatat. Jangan sampai nanti di soalnya ada ya. Tulis di situ. Perubahan amandemen terjadi 4 kali. Tulis. Jangan menyimak saja nanti. Tulis asal. Perubahan amandemen terjadi 4 kali. Amandemen. 1 terjadi pada tanggal amandemen pertama ya maksudnya. Terjadi pada tanggal 19 Oktober. Pada 19 Oktober 1994. Kedua, amandemen kedua adalah pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Pada tahun 2000.
Ya. Kemudian amandemen ketiga terjadi pada tanggal 10 November 2001. Jadi setahun setelahnya itu dirombak lagi. Ya, dirubah lagi. Kemudian terakhir, amandemen dirubah pada tanggal atau amandemen keempat 10 Agustus 2002. Keempat ya. Dua. Tuh, ini. Dan Ibu sudah bilang ini dulu adalah pokok pembahasan tak hari ini untuk didiskusikan, ya. Sudah ditulis. Ya. Oke. Seperti biasa sebelum bekerja adalah kembali ke kelompoknya. Sudah ada kelompoknya ya? Seperti kemarin sudah siap? Ya. Jadi Ibu bagikan RK-nya. Mau dikerja, setelah itu didiskusikan. Ibu kembali mengingatkan ya, penilaian Ibu yang ini yang saya anggotanya ya. Kerjasama dalam diskusi itu diperlukan kerjasama, ya. Kemudian nanti di bawah ditulis nama kelompok, di bawah anggota kelompok. Ada dia. Tidak di pasar Mbak itu. Di sini sih. Ini saya baca nomor silakan dikerja. Baca dulu materinya. Jadi diatur siapa yang kerja nomor 1. Siapa yang menulis? Ya. Jadi fokus ke kelompok berapa? 3 Bu. Ya, fokus ke nomor 3. Iya. Nomor 3 dulu, jangan sampai pas nanti giliran tak belum ada yang mau dibahas di situ. Ya. Setelah dibaca sudah bikin juga pertanyaan. Ya. Karena, ya, untuk kelompok lain ya. Kelompok 2 di sini. Fokus dulu di nomor 2 ya. Nanti bertanya aku Andi. Tanya Andi nanti.
kelompok berapa? 4. Iya. Fokus ke nomor 4 karena nanti pas kita presentasikan kan lihat nomor 1 dan nomor 2. Bikin pertanyaan untuk nanti kelompok-kelompok lain yang presentase ya. Nomor 39. Dibaca untuk pertanyaannya supaya didapatkan jawabannya. Aku nulis. Semua. Ini bukan selesai kali deh. Kalau di chat ini tuh hak dan hak warga negara dalam bentuk pasti dapat jawaban di sini. Ini hak pendidikan, hak mendapatkan pendidikan dalam bentuk aturan.
pasti ada pasal-pasalnya tertulis. Terus bersama bunyinya, ya. Kenapa? Jangan sampai nanti temannya di sebelah bertanya, apa bunyi pasal ini? Toh? Pasal itu saja bertulis. Nah, ada bunyinya. Kan ada petunjuknya, pasal sekian tulis nih. Kalau dicari nih di Google, ya di Google atau di internet kalau tidak tahu, kalau bunyi pasal sekian. Ini kelompok 2, dan ini kelompok 3 perlindungan hukum. Jadi begini, kan hak warga negara dalam perlindungan hukum berdasarkan manfaat aturan. Ibu, kalau bertanya kalau nggak baca, Ibu, kalau yang ini Iya, kan ada nanti tadi kan dijelaskan. Kalau kita dengar ini yang dia tanyakan, ini jawabannya. kalau nggak baca. Iya. Karena masing-masing ada porsi yang sudah ditentukan. Nomor 1 berarti kelompok 1 fokusnya ke situ. Jadi kita tanyakan yang di sana, jangan tanyakan yang kelompok 1 di bagian keempat. Tidak tahu karena itu kan itu yang dia mau pecahkan, bukan itu yang mau dia analisis, ya. Jadi nanti itu pertanyaan dibikin satu-satu orang siapa, nanti kan dikasih kesempatan bertanya. Sudah sampai nomor berapa? 2, Bu. Kalau ada yang sudah kasih
Kelompok berapa tadi ini? Apa namanya tadi? Bunyinya? Nanti temannya bertanya, baru kamu cari. Bunyi pasal 28. Bunyi pasal 28. Di bawahnya bunyinya. Nanti sama dia. Ada bunyinya? Bunyinya di sini. Sini buahnya satu mah. Ada yang
karena walaupun sebenarnya satu pasal itu seperti pasal 28, tapi ada lagi ayatnya. Ayat 1 bunyinya apa, ayat 2. Gimana? Jadi kalau berapa? Kan tadi lah begini, hak warga ke sini, sambung kalimat ke sini, semuanya kan ke sini. Karena tiga saja, ini saja, kata ini saja tidak ada kolom di sini bebas. Tentukan berarti ini tambah ini. Ya. Ini kita 10. Jam pas jam 10. Jam 10 pas. Kalau ada diskusi pasti ada pembacaan hasil. Berapa menit kan? Jadi sudah dari kelompok 1 selesai. Lagi 3 kelompok. Kelompok 3 selesai. Kelompok 2 bagaimana? Nah, tinggal bunyi pasalnya, ya. Kelompok 1. Ya. Kelompok 1. Sudah. Kelompok 4. Satu lagi. Ya sudah, kelompok. Siapa kelompok dulu mau presentasikan hasilnya? Kelompok berapa dulu? Pada lama jam istirahat ini. Nanti tidak tunggu. Sudah kelompok, ya. Berdiri saja, tidak usah minain bangkunya saja. Ya. Ya, bacakan ini, yang ini, bacakan ini, yang ini, dan persilakan. Perkenalkan kelompok dulu seperti biasa. Ya, jadi perhatian kelompok lain, kelompok 3 sudah mau membacakan hasil diskusinya atau presentase diskusinya. Silakan disimak, didengarkan. Inilah hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil diskusi kami. Perkenalkan kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Nisa Humaira, Aspira Hamzah, Sulfitri, Regina, Muhammad Syukur.
Baca kami hasil yang apa kita tadi kerjakan. Hak warga negara. Perlindungan hukum. Pasal 28D ayat 1 bunyinya, manfaat diatur oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap orang mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Apabila tidak diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jika tidak diatur, maka akan sulit mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Ya, itu tadi pemaparan dari kelompok 3 mengenai hak warga negara Perlindungan hukum. ya yang memiliki perlindungan hukum. Sudah dibacakan tadi pasal-pasal yang melindungi dan bunyinya. Jadi silakan temannya, persilakan kalau ada yang bertanya. Ya. Kami buka sesi pertanyaan. Silakan kalau ya kelompok Yaitu langsung dulu pertanyaan nanti jawaban sama-sama. Kelompok lain? Ya, kelompok Pandang. perkenalkan kelompok tanah sama Namata. Ibu kan tadi bilang mau yang mulai. Perkenalkan nama saya Fabian. Apa tujuan dari ya, tinggal satu kelompok 2 mau juga bertanya, persilakan. Tidak. Ini kelompok saya, ini kelompok. Iya, kali Perkenalkan nama saya Nurani dan saya ingin bertanya, apa manfaat utama dari hukum? Sudah mau jawab? Ya, silakan kelompok 3 menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Pertanyaan dari kelompok 1, apa pentingnya perlindungan hukum? Yaitu untuk bertujuan perlindungan dan penegakan hukum negara. Pertanyaan kelompok 4, apa tujuan dari penegak hukum? Yaitu untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Pertanyaan dari kelompok 2, apa manfaat utama dari hukum? Yaitu untuk mengatur tingkah laku manusia, menentukan mana yang dapat dilakukan dan yang tidak dapat dilakukan atau yang melanggar hukum. Ya, jadi sudah kasih kembali. Siapa tahu ada yang tidak sesuai dengan dia harapkan. Bagaimana kelompok 1? Setuju dengan jawabannya? Ya, setuju. Ada mau ditambahkan jawaban temannya? Kelompok 2, bagaimana? Puas dengan hasil jawaban dari kelompok 3? Ya. Kelompok 4? Pas. Sini. Ya, tutup nih. Nah, itulah hasil. Itulah hasil dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, oke, makasih. Siapa lagi? Kelompok sudah, kelompok 2. Ya, kelompok 2 dulu. Nah, ini.
Perkenalkan kelompok, anggota kelompok dan bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temannya ulangi. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Dan di sini kami akan membacakan arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak warga negara beragama dan beribadah. Bentuk aturan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 28E ayat 2, Pasal 28 ayat 1, Pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kebersamaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Manfaat diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Suasana beribadah akan tenang. Apabila tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terjadi kerusuhan antar umat beragama. Ya. Sekian dari kami, ada yang ingin ditanyakan? Ya, itu kasih pertanyaan. Silakan. Ya, Risma Yanti, silakan. Perkenalkan, saya dari kelompok 1, saya bernama Rismayanti. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menghargai orang yang berbeda agama? Ya, kan sudah kita ketahui di Indonesia itu beragam agamanya. Nah, bagaimana cara menghargainya? Silakan dijawab. Kelompok berapa itu? Pertanyaan berapa yang mau dijawab? Kelompok 3 tuh. Pertanyaan kelompok 3 yaitu, bagaimana caranya hidup rukun dalam keragaman agama, yaitu saling menghargai dengan agama lain, tolong menolong satu sama lain, tidak saling menjatuhkan, saling menjalani kebersamaan. Pertanyaan kelompok 1 yaitu, bagaimana cara menghargai orang yang berbeda agama, yaitu memberikan kesempatan untuk beribadah, tidak mengganggu kegiatan ibadah, bekerja sama tanpa membeda-bedakan, membuat mengapa kebersamaan saat ada ibadah, tidak memaksa orang lain dalam memilih agama. Ya, betul. Bagaimana? Kembalikan kepada kelompok. Bagaimana jawabannya? Bisa diterima? Sesuai? Sesuai. Kita? Sesuai. Ya, silakan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah hak warga negara dalam perlindungan beragamaan dan beribadah. Oke. Sudah 2 kelompok yang tampil, tinggal 2 lagi. Yang mana mau? Kelompok 4. Silakan kelompok 4. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. Ya. Dari hak warga negara, yaitu pemilih dan dipilih. Dari segi bentuk aturan, pada pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Manfaat diatur yaitu mendapat hak melalui pemungutan suara langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan, mendapat hak untuk dipilih orang lain, sistem demokrasi dapat berjalan dengan baik. Apabila tidak diatur, maka demokrasi tidak dapat berjalan, pemungutan suara dapat diatur dan disia-siakan. Ya. Sekian dari kami, ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, dipersilakan. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya dari kelompok Perkenalkan, nama saya Muhammad Suliksan. Saya dari kelompok 2. Kelompok 1. Saya akan bertanya pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan berserikat? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Humaira dari kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan merdeka menyampaikan pendapat? Kelompok 2, Bu. Berikan contoh merdeka menyampaikan pendapat. Kelompok 1 lolos pertama deh. Siapa lagi? Sudah ada 2 kelompok. Sudah semua. Pertanyaan dari kelompok 1, apa yang dimaksud dengan berserikat? Yaitu hak seseorang untuk bergabung dengan suatu kelompok dan juga ketua. Ya. Pertanyaan dari kelompok 3, apa yang dimaksud dengan merdeka menyampaikan pendapat? Yaitu hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dan lisan tertulis dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab. Pertanyaan dari kelompok 2, berikan contoh merdeka menyampaikan pendapat. Ya. Contoh. Contohnya mengirim surat apa ini? Dan protes pada pihak yang berwenang. Ya. Dan melakukan demo. Ya, melakukan demo atau protes. Ya, itu. Kembalikan. Bagaimana jawabannya? Ada yang mau melengkapi jawaban temannya? Atau saya, Bu? Saya mau menambahkan. Ada? Ada, oke. Setuju semua? Silakan ditutup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, tinggal 1 kelompok. Kelompok 1, kelompok yang terakhir. Biasanya itu 1 nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dan nama anggota kami yang pertama Alma, Muhammad Suliksan atau saya sendiri, Rismianti, Ashar Febrian, dan Fitri Ramadhani. Kami di sini akan memaparkan atau membacakan hasil diskusi kami. Hak warga negara mendapatkan pendidikan dari segi bentuk aturan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, dan manfaatnya diatur oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan apabila tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu jika tidak diatur, maka kualitas pendidikan di Indonesia akan rendah, banyak pengangguran karena kalah saing dengan bangsa yang lain. Cukup, saya ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan. Kelompok 4 bertanya. Kelompok 2. Kelompok 3, ya. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Spir Hamzah dari kelompok 3. Saya ingin menanyakan apa manfaat utama dari hukum. Kita harus Apa manfaat?
Kependidikan. Kita harus mendapatkan kependidikan. Mengapa kita mendapatkan itu jelas sekali. Assalamualaikum bawang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurulaini dan saya ingin bertanya, mengapa kita harus mendapatkan hak kependidikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa pendidikan menjadi jaminan kelangsungan hidup bangsa dan negara? Ya. Jelas sih pertanyaannya? Silakan dijawab. Ya, yang lain yang menjawab. Kalau yang lain memaparkan, giliran yang lain menjawab ini. Ya. Nah, kamu kelompok, kamu jawab itu kelompok. Pertanyaan dari kelompok 3, apa manfaat dari hukum? Ya. Mengatur tingkah laku manusia, menentukan mana yang dapat dilakukan dan mana yang dilarang. Ya. Pertanyaan kelompok 2. Mengapa kita harus mendapatkan hak pendidikan? Untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, karena pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Ya. Ya sih. Mengapa pendidikan menjadi jaminan kelangsungan hidup bangsa dan negara? Karena tanpa pendidikan atau tak akan menggantikan para ayarat negara dan pemimpinan yang lain-lainnya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, itu. Ya sudah, tenang dulu. Ya, itu jadi nanti itu dikumpul ya, setelah ditulis namanya teman-temannya yang aktif. Itu. Kan dari tadi Ibu kasih tahu penilaiannya apa-apa saja. Ya. Oke, sekarang sudah didiskusikan, sudah dapat jawaban dari pertanyaan. Siapa tahu ada lagi yang mau ditanyakan sama Ibu? Atau Ibu yang bertanya? Oke. Jadi Ibu kembalikan dulu kepada kelompok 1, salah satu dari pertanyaan temannya. Jadi dia dijawab apa yang Ananda ketahui ya, apa yang Ananda pernah mendengar atau pernah melihat. Seperti ini. Tadi ada temannya yang bertanya, mengapa pendidikan menjadi jaminan kelangsungan hidup bangsa dan negara? Ya. Jawaban dari kelompok 1 mengatakan karena tanpa pendidikan atau bersekolah, ya, bersekolah tidak ada akan menjadi pengganti. Yang mana mau digantikan itu? Contoh, ibu kan tidak selamanya menjadi guru. Ibu tidak selamanya begini, pasti ada hari tua, tidak bekerja ya. Itu. Menggantikan, tadi dia katakan menggantikan aparat-aparat negara, pemimpin-pemimpin yang lain. Kalau tidak bersekolah tidak akan jadi seperti itu. Pernah melihat anak-anak tidak pernah sekolah baru diangkat menjadi dokter? Ya. Itu yang dikatakan harus
yang memiliki hak untuk berpendidikan atau bersekolah. Itu. Siapa tahu ada yang butuh contohnya. Itu tadi salah satu contohnya. Tidak sekolah berarti masa depannya suram. Tidak pernah sekolah tapi orang kaya itu bagus Ibu. Iya, tapi nanti hartamu dicuri kamu tidak bisa hitung. Kalau bersekolah, mengenal lingkungan sekolah, mengenal lingkungan masyarakat, itu nanti bisa membantu ke depan, ya. Kemudian beralih ke kelompok 2. Kelompok 2 tadi pertanyaan temannya ada yang mengatakan bagaimana cara menghargai orang yang berbeda agama? Apa jawabannya? Apa jawabannya dari kelompok 2? Ya, memberikan kesempatan untuk beribadah. Ada tadi soalnya di diskusinya itu pemerintah mengatur, ya, pemerintah mengatur cara beribadahnya, bukan caranya ya, waktunya, ya. Bahkan nih kalau hari Jumat juga pergi orang bergereja, bertetangga masjid sama gereja, makanya hari Jumat untuk agama Islam melaksanakan sholat Jumat, kemudian hari Minggu acara Kristen di gereja. Sama juga, kalaupun nantinya hari Lebaran, kemudian jatuh pada tanggal 25 Desember, pasti pemerintah mencari solusinya. Kenapa? Karena itu hari Natal. Atau mungkin pergi Natal? Bisa, yang penting tidak merayakannya sama-sama. Bersilaturahmi kepada teman kita yang Kristiani. Ada yang berteman dengan orang Kristiani? Bertemanlah, dia kan juga manusia. Ya, ada tuh orang-orang di Makassar banyak, ya. Di sini kita kan ada juga dulu itu yang Bapak Paseng. Ya, dulu bukan itu. Sekarang sudah mualaf, ya. Ya, dulu bukan itu. Kemudian lanjut nomor 2-nya. Tidak mengganggu kegiatan ibadah. Itu namanya saling menghargai. Kalau sholat Jumat ada agama lain tiba-tiba membunyikan trompet, berarti itu tidak menghargai. Oke? Atau pas Lebaran ada yang memotong babi, boleh tapi di rumahnya, ya. Kemudian ketiga, bekerja sama tanpa membeda-bedakan. Bekerja sama, berteman, tidak boleh membeda-bedakan, ya. Kemudian keempat, membentuk menjaga keamanan saat beribadah. Tuh. Tidak memaksa orang lain memilih agama, ya, karena itu hak orang memilih agama atau kepercayaan. Kelompok 3. Apa judulnya kelompok 3? Arti penting perlindungan hukum. Ya, salah satu pertanyaan yang timbul adalah apa arti penting perlindungan hukum bagi warga negara? Apa jawabannya? Ya, untuk bertujuan perlindungan dan menegakkan hukum negara. Makanya negara Indonesia itu adalah negara hukum. Ada semua batas-batasannya, ada yang boleh dilakukan, ada yang tidak boleh, ya. Nanti dibahas itu selanjutnya di pertemuan berikutnya, ya. Kemudian kelompok 4. Apa judulnya? Memilih dan dipilih, berarti ada kaitannya pemerintah dan pemilih, ya, atau warga negara. Pertanyaan tadi itu adalah terakhir. Apa manfaat dan apa itu?
Apa yang dimaksud dengan merdeka menyampaikan pendapat? Itu apa jawaban Tanah? Setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dan lisan tertulis dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab. Ya, yang di sini Ibu mau gariskan adalah menyampaikan pendapat atau pikiran berdasarkan lisan dan tulisan. Ya, tulisan itu seperti apa? Menyurati, ya, memprotes suatu hal di media cetak seperti apa? Koran, ya, protes melalui WA atau ya aplikasi lainnya. Kemudian ada lagi yang kurang, ada itu video. Sekarang tuh sudah ada konten-konten ya. Apa itu TikTok lah sebagainya. Sudah ada itu yang protes. Sudah ada begitu, walaupun sebenarnya jarang-jarang pemerintah pusat melihatnya. Kan tidak semua pemerintah pusat itu malah menonton TikTok, ya, YouTube. Oke, itu. Oke, jadi untuk diskusi hari ini, Ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih karena Ibu juga melihat sesuai dengan materinya ya. Jadi sekali lagi tepuk tangan untuk kita hari ini. Ya, sudah. Jadi sudah tahu ya apa yang kita lakukan hari ini. Jadi sekarang waktunya Ibu yang bertanya sama anak-anak sekalian. Dijawab dengan jujur. Bagaimana cara Ibu mengajar hari ini? Senang atau tidak? Senang. Puas atau tidak? Puas. Tidak. Jangan juga suaranya keras. Siapa tahu di luar saja itu. Ya. Kemudian untuk materi ke minggu berikutnya ya anak-anak sekalian. Ini bagian C-nya ya, buka buku tak. Jadi itu dibaca-baca di rumah tak. Bagian C apa? Baca selalu. Ya, sekarang bukan lagi hak asasinya ya, adalah peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Tapi masih tentang peraturan-peraturan dan batasan-batasannya ya. Jadi, itu adalah materi kita selanjutnya. Dan oke, karena sudah waktu istirahat untuk materi hari ini, Ibu akhiri dengan ucapan sekian wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan siapkan. Ya, baca doa dan sebelum pulang. Ya, kumpul. Bisa baca doa sebelum pulang dan membaca ayat pendek ya. Kita baca Al-Fatihah saja.